Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan yaitu Samsung A03. Yaitu ini adalah di bagian part kedua ya teman-teman. Di sebelumnya itu sudah saya bahas untuk perbaikan handphone ini di bagian part pertama. Dan ini adalah sebagian cuplikan atau sedikit dari cuplikan dari proses untuk perbaikan handphone Samsung A03 ini teman-teman. Yaitu untuk di bagian handphone ini kerusakannya adalah di bagian handphone hanya hang logo atau di stok di logo saja seperti ini. Jadi sengaja saya ambil cuplikan dari episode yang pertama saat proses perbaikan handphone ini, yaitu hang logo terlalu lama teman-teman, yaitu kurang lebih sekitar 3 menit mungkin lebih. Itu handphone hanya hang logo seperti ini, tidak bisa dimatikan dan tidak bisa untuk menyala sampai menu. Jadi handphone tidak bisa menyala sama sekali, hanya di stok logo seperti ini saja teman-teman. Oke, jadi untuk perbaikan awal itu hanya rehot atau proses untuk bukan penggantian IC, namun hanya saya rehot atau bukan rebolling atau cetak ulang. Jadi alternatif awal untuk proses pengerjaan kerusakan seperti ini, yaitu setelah saya raba itu sangat panas atau hangat untuk di bagian mesinnya, karena handphone menyala terus hanya di stok di logo saja teman-teman. Jadi ini adalah alternatif awal jika kalian ada kasus yang sama untuk kerusakan yang sama, yaitu untuk perbaikan IC CPU ataupun MMC. Yaitu sengaja saya untuk proses pengerjaan mulai dari reset ulang atau hard reset, dan juga sempat software juga tidak memban teman-teman. Jadi sengaja saya langsung untuk proses pengerjaan di bagian IC CPU nya. Setelah kaleng atau penutup mesin itu saya buka, untuk di bagian mesinnya masih utuh ya teman-teman, belum pernah diperbaiki sebelumnya, jadi masih bersih untuk kondisi mesinnya. Dan saat saya rehot untuk saya panasi IC CPU dan juga IC MMC nya menggunakan solder uap atau blower dengan perbaikan yang sudah saya jelaskan di episode yang pertama ya teman-teman. Setelah saya rehot dan saya cek ulang untuk pengetesan, handphone sudah menyala sampai menu teman-teman. Handphone sudah bisa menyala dengan normal dan sudah bisa dipakai dengan normal juga. Jadi setelah saya nyalakan untuk setelah proses perbaikan atau saya rehot IC nya, itu handphone sudah menyala hingga beberapa jam, atau mungkin kalau saya coba itu hampir beberapa hari, mungkin kurang lebih sekitar 1-2 hari itu kondisinya normal. Namun saya tidak yakin teman-teman. Jadi saya langsung untuk proses yaitu ACP atau rebolling di IC CPU maupun di IC eMMC nya. Jadi untuk keduanya itu saya angkat teman-teman. Tapi yang pertama itu adalah IC MMC nya dulu. Karena untuk kerusakan handphone ini, jika kasus hang logo di software tidak mempan dan diapa-apain tidak mempan, itu biasanya kalau kerusakan seperti itu kebanyakan di CPU dan juga IC MMC. Tapi pertama kita harus pengecekan di IC MMC atau kita angkat dulu, lalu kita cetak untuk IC nya. Jadi ini saya kasih tips untuk proses perbaikan ACP atau rebolling IC CPU dan juga IC MMC. Jadi untuk proses pengangkatan itu jika masih keras itu jangan dipaksa untuk kita angkat ya teman-teman. Untuk blower yang saya pakai itu panasnya kurang lebih di angka 325 sampai 350. Dan setelah kita angkat, kita bersihkan itu di bagian timah yang ada di mesin, dan juga membersihkan di bagian sisa lem yang ada di bagian mesinnya.
sambil kita menggunakan alat bantu solder uap atau blower, sambil kita ratakan untuk timahnya atau T0, dan juga kita ratakan kembali yaitu menggunakan good wick. Jadi untuk meratakan timah yang ada di PCB atau di bagian mesin, sekaligus kita membersihkan sisa-sisa lem yang ada di PCB. Jadi untuk membersihkan menggunakan good wick itu menekannya secara halus teman-teman, jangan menekan terlalu keras karena bisa merusak cat lapisan pada PCB. Setelah kita angkat untuk IC MMC nya, jadi untuk IC MMC sudah saya cek di PC, itu IC MMC nya masih sehat teman-teman, jadi masih kebaca, untuk file-filenya masih bagus, jadi untuk MMC nya tidak ada masalah. Jadi sengaja saya coba untuk angkat sekalian yaitu IC CPU nya. Oke, untuk panas blowernya juga masih tetap sama di angka 325 sampai 350, dan kita cari celah dulu. Jadi untuk penghangatan atau pemanasan IC itu sekeliling IC harus kita panasi teman-teman. Setelah beberapa detik kita coba untuk congkel pelan-pelan menggunakan alat congkel pisau IC. Jadi kita harus cari celah dulu hingga benar-benar timah itu melemah teman-teman. Jika IC sudah melemah atau di bagian kaki IC nya itu di bagian timah sudah melemah, kita pelan-pelan untuk masukkan pisau dan kita congkel pelan-pelan untuk mengangkat IC nya. Setelah kita angkat IC nya, kita bersihkan timah dan juga sisa-sisa lem yang ada di PCB. Kita ratakan dulu atau kita bersihkan sisa timah atau T0 yang ada di mesin teman-teman. Kita bisa menggunakan fluk dan juga menambahkan timah cair untuk mempermudah yaitu meratakan timahnya. Setelah timah rata, kita bersihkan sisa-sisa lem yang ada di PCB. Dengan hati-hati kita bisa menggunakan alat bantu, menggunakan solder uap atau blower dengan suhu panas yang rendah, kurang lebih di angka 2 sampai 2,5 teman-teman. Oke, sambil kita gunakan fluk dan juga kita ratakan kembali atau kita presisikan kaki IC di bagian PCB menggunakan good wick ya teman-teman. Oke, jadi keduanya kita bersihkan dan kita rapikan. Setelah PCB sudah rapi dan bersih, sekaligus kita bersihkan IC nya. Kita gunakan fluk dan kita tambahkan timah cair dan kita ratakan menggunakan alat pisau congkel dengan hati-hati, sambil kita ratakan menggunakan good wick untuk kakinya agar bisa presisi dan sama rata. Setelah IC bersih, kita coba untuk cetak ulang atau rebolling. Untuk di bagian ini saya mohon maaf ya teman-teman, karena untuk kameranya kurang pas untuk perekam saat cetak IC MMC nya. Jika sudah kita cetak IC MMC, selanjutnya kita bersihkan di bagian IC CPU nya dengan cara kita gunakan fluk secukupnya saja dan kita tambahkan timah cair untuk meratakan dan juga menghilangkan sisa-sisa lem yang ada di IC CPU. Oke, seperti sebelumnya kita gunakan alat bantu yaitu solder uap atau blower dengan suhu panas yang rendah di angka 2 sampai 2,5, yaitu untuk menghilangkan atau membersihkan sisa-sisa lem yang ada di IC maupun kita sambil meratakan yaitu kaki IC nya atau di bagian timah pada kaki IC nya. Dengan hati-hati, jangan terlalu keras ya teman-teman untuk meratakan atau membersihkan sisa lemnya. Kita gunakan fluk sedikit atau secukupnya saja dan kita ratakan kembali menggunakan good wick. Tujuannya agar kaki IC itu bisa sama rata dan presisi, dan tujuannya agar lebih mudah untuk proses pencetakan ulang atau rebolling. Oke, untuk kita membersihkan di bagian IC CPU, usahakan sebersih mungkin ya teman-teman. Kita ratakan kembali dengan cara kita gunakan fluk dan kita tambahkan timah pasta atau timah cair. Setelah kita ratakan,
Kita bersihkan juga dan kita coba untuk cetak menggunakan cetakan IC CPU. Kita presisikan dulu, usahakan hingga benar-benar presisi, dan kita tambahkan timah pasta atau timah cair. Setelah kita ratakan, kita bersihkan menggunakan tisu dan kita tekan menggunakan pinset sambil kita blower dengan suhu panas. Untuk blowernya 2,5 sampai 275 atau maksimal 3 teman-teman. Oke, setelah kita blower atau kita cetak, dinginkan sebentar. Setelah dingin sebentar, kita angkat IC dari cetakan. Setelah kita angkat IC dari cetakan, kita kasih flux sedikit dan kita blower sebentar seperti ini agar kakinya bisa presisi dan sama rata, dan juga timahnya agar bisa matang teman-teman. Setelah kedua IC sudah kita cetak untuk rebolling di IC MMC dan juga IC CPU-nya. Jadi untuk keduanya sudah kita cetak. Selanjutnya kita coba untuk proses pemasangan ulang. Kita gunakan flux sedikit, tujuannya untuk proses pemancingan atau proses pemasangan awal, yaitu IC CPU-nya. Oke, setelah kita ratakan untuk flux ke bagian PCB mesin, kita presisikan untuk IC CPU-nya dulu. Oke, untuk titik IC-nya atau arah IC-nya itu jangan sampai kebalik ya teman-teman. Setelah kita presisikan, kita blower sebentar dari atas lurus ke bawah, tujuannya agar IC-nya tidak gerak teman-teman. Setelah IC untuk pemasangan awal, yaitu pemanasan pertama agar IC-nya tidak mudah gerak dan juga agar presisi, selanjutnya kita blower di sekeliling IC-nya. Kita matangkan dulu untuk proses pemasangan, jangan terburu-buru untuk menyelesaikan pemasangan ya teman-teman. Usahakan benar-benar terpasang dengan sempurna. Jika sudah ada pergerakan, kita goyang sedikit dan kita tekan secara halus agar kaki IC bisa nempel presisi ke bagian mesin teman-teman. Selanjutnya kita dinginkan sebentar mesinnya, baru kita melanjutkan untuk proses pemasangan IC yang kedua, yaitu IC MMC-nya. Kita presisikan dulu hingga benar-benar presisi dan kita blower dari atas lurus ke bawah agar kaki IC-nya bisa nempel presisi. Setelah nempel presisi, kita putar blowernya agar panasnya bisa rata ke IC teman-teman. Setelah IC sudah kira-kira sudah matang untuk timahnya, kita tekan halus dan kita dinginkan untuk mesinnya. Setelah mesin dingin, untuk proses pemasangan di IC CPU dan MMC, kita gunakan thermal pasta atau thermal pendingin prosesor atau pendingin IC ya teman-teman. Kita gunakan secukupnya saja. Kita oleskan ke bagian IC-nya, yaitu untuk kedua IC kita lapisi atau kita lindungi menggunakan thermal pasta atau thermal pendingin IC. Oke, setelah kita kasih thermal pasta, untuk penutup mesin ini masih saya simpan dan saya coba untuk pasang ulang agar kelihatan lebih rapi saja teman-teman. Oke, setelah pemasangan IC atau rebolling IC sudah selesai, tinggal kita coba untuk perakitan dan untuk pengetesan. Apakah handphone bisa menyala dengan normal atau masih stuck di logo, atau bahkan bisa mati teman-teman, karena resikonya sangat tinggi untuk proses yaitu rebolling atau cetak IC. Oke, jika sudah yakin, kita coba untuk perakitan total dan kita coba untuk menyalakan handphonenya menggunakan kartu SIM card. Oke, jika sudah perakitan selesai semua, kita koneksikan menggunakan charger dulu. Alhamdulillah sudah keluar tanda notifikasi pengisian daya baterai. Kita coba untuk tunggu sebentar. Baterainya masih ada di angka 73%. Sekarang kita coba nyalakan tanpa menggunakan charger teman-teman.
Oke, kita tunggu loadingnya. Untuk timernya sudah saya sertakan di bawah ya teman-teman. Bisa loading bertahan berapa detik setelah kita rebel atau kita cetak IC CPU dan juga IC MMC nya. Oke, masih loading, kita coba tunggu sebentar. Alhamdulillah hanya cukup kurang lebih di bawah 30 detik info sudah bisa menyala sampai menu teman-teman. Setelah menyala sampai menu, kita cek untuk kartu SIM card sudah kebaca dan sudah keluar sinyalnya 4G. Kita coba untuk pengetesan fungsi dari handphone ini, mulai dari LCD, touchscreen dan juga fungsi lainnya. Apakah handphone sudah bisa menyala dengan normal atau kembali hang logo atau restart teman-teman. Saya coba untuk koneksikan menggunakan WiFi, yaitu sekalian pengetesan uji coba kekuatan sinyal dari WiFi. Kita coba untuk membuka YouTube, yaitu memutar salah satu video tutorial saya hingga beberapa menit ke depan. Apakah handphone kembali hang logo atau tiba-tiba mati ataupun tiba-tiba restart teman-teman. Alhamdulillah setelah saya coba untuk pengetesan hingga beberapa menit ke depan, itu handphone masih tetap menyala dengan normal. Sekarang kita tes untuk fungsi kamera depan dan juga kamera belakang. Oke, alhamdulillah handphonenya sudah kembali normal 100% teman-teman. Tidak hang low lagi ataupun tidak mati ataupun tidak restart kembali. Jadi itu yang saya maksud. Jadi untuk memaksimalkan pengerjaan, kita harus coba untuk mengerjakan dengan semaksimal mungkin agar handphonenya bisa tahan lama teman-teman. Oke, jumpa lagi di tutorial berikutnya. Semoga selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.